Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bisnasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Tanpa berlama-lama, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Fauzi, Nanda Nafi, dan Asa Sahara yang akan membahas mengenai pembaharuan sistem pendidikan madrasah. Oke. Untuk slide yang pertama itu ada pembaruan yang akan disampaikan oleh Muhammad Fauzi. Kepada beliau saya persilakan. Ya baik, itu pembaruan pembahasan madrasah. Yaitu etimologi. Pembaharuan berarti proses cara memperbarui proses pengembangan adat istiadat, cara hidup yang baru, membangun kembali, menyusun kembali, dan memulihkan seperti semula. Yang kedua itu terminolog. Terminolog yaitu sesuatu yang dilakukan secara efektif, efisien, dan produktif menuju pada kemajuan. Pembaruan yang dimaksud dalam catatan pengantar ini adalah pembaruan di dalam pendidikan, yaitu suatu pembaruan yang baru dan sengaja diusahakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Selanjutnya, sistem pendidikan, yaitu sistem pendidikan merupakan suatu strategi atau cara yang akan dipakai untuk melakukan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar para pelajar tersebut dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya yang diperlakukan untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Oke, yang selanjutnya ada madrasah. Madrasah secara etimolog, kata madrasah itu berasal dari bahasa Arab. Ya kan, asal katanya dari darasa, ya durusu, darsan, madrasan, fawadarisun, wazaka madrusun. Daris lah atau daris, madrasun, madrasun. Yang artinya itu tempat belajar, ya kan, darasa. Kemudian secara terminologi atau terminolog, madrasah itu tempat untuk belajar, tempat untuk thalabul ilmi, yaitu belajar atau mempelajari ajaran-ajaran Islam, ilmu pengetahuan dan keahlian apapun secara terarah gitu ya, terpimpin atau tersusun, terkendali maaf. Kemudian ada perkembangan madrasah di Indonesia. Nah, salah satu faktor penyebab atau yang menyebabkan tumbuhnya madrasah di perkembangan saat ini itu karena masjid telah penuh dengan tempat belajar. Nah, hal ini dapat mengganggu aktivitas pelaksanaan ibadah, ya kan? Ibadah terutama dalam sholat dan pengetahuan mengalami perkembangan seiring berkembangnya zaman. Kemudian madrasah juga mengambil alih posisi pesantren, ya kan? Tapi tidak sepenuhnya, jadi sebagai lembaga saja, lembaga pendidikan yang bercirikan agama Islam yang terbatas pada pengajaran ilmu agamanya. Kemudian madrasah juga itu muncul pada awal abad 20. Ya kan? Madrasah mengalami reformasi sebagai lembaga pendidikan. Kemudian juga sistem sorogan, kemudian juga badongan juga pendidikan dilakukan di masjid
atau apa ya, sesuai atau sama serta belum memiliki kurikulum yang jelas. Kemudian perkembangan pendidikan madrasah juga mendapatkan atau mendapat perhatian dari pemerintah setelah Indonesia merdeka. Nah, madrasah itu sebagai lembaga pendidikan diakui secara formal, ya kan? Secara formal pada tahun 1950. Dalam undang-undang juga nomor 4 madrasah nomor 4 tahun 1950 tentang dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, pada pasal 10 itu disebutkan bahwa belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan Kementerian Agama sudah dianggap memenuhi kewajiban belajar, seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya ada perubahan kurikulum madrasah di Indonesia. Melalui SKB 3 Menteri tahun 1975, ditetapkan hal-hal yang menguatkan madrasah sebagai bagian dari lembaga pendidikan. Di antaranya yang pertama, ijazah madrasah mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat. Yang kedua, lulusan madrasah dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga ada siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum yang setingkat. Mengenai pengelolaan dan pembinaan madrasah diatur sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan madrasah dilakukan oleh Menteri Agama. Yang kedua, pembinaan mata pelajaran agama pada madrasah dilakukan oleh Menteri Agama. Dan yang terakhir, pembinaan dan pengawasan mutu mata pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Untuk kurikulum 1976 berisi tentang peningkatan mutu madrasah agar berimbang antara ilmu-ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, serta humaniora. Dan pada tahun 1984 ada kurikulum yang berorientasi kepada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar efektif. Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA, atau Student Active Learning. Penyusunan kurikulum madrasah 1984 berdasarkan surat keputusan bersama atau SKB 2 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0299 dan Menteri Agama nomor 045 tentang pengaturan pembakuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah. Hasil SKB 2 Menteri ini isinya tentang penyamaan mutu lulusan madrasah yang dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah-sekolah yang lebih tinggi. Adapun struktur dari kurikulum 1984 itu di tingkat aliyah terdiri dari 5 jurusan, yaitu ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu biologi, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu dan pengetahuan budaya. Pada komponen kurikulum 1984, tingkat aliyah terbagi menjadi 2 program, yaitu program inti dan program pilihan. Adapun untuk kurikulum 1994 yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Diberlakukannya kurikulum 1994 berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Nah, baik, terima kasih kepada teman-teman rekan-rekan semua yang sudah memberikan beberapa penjelasan mengenai pembahasan ini.
Semoga apa yang kita dengar dan kita dengarkan yaitu bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf bila terjadi beberapa kesalahan baik dalam tutur kata ataupun tingkah laku kita. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.